hari ini dari ungkapan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Mari kita baca bersama-sama, ya. Jadi bergantian secara litani saja. Seperti biasa saya akan mengajak yang laki-laki membaca di ayat yang gasal, ya, ayat mulai ayat 33, kemudian disambung perempuan ayat 34 dan seterusnya sampai dengan kita mengakhiri pada ayat 46 nanti. Mari kita baca yang laki-laki dulu. Mari bersama dengan saya kita baca ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan lalu menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan melumpuh. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut pada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih berbahagia lagi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saya mengucapkan ungkapan barusan, itu saya bukan hanya sekadar ungkapan yang hendak menutup pembacaan firman Tuhan dan memulai sebuah perenungan. Tidak, saya tidak berbahasa basi tentang ungkapan saya tadi. Ya, jadi berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan terlebih mereka yang melakukan. Jadi firman Tuhan bukan hanya dalam tataran mendengar dan juga dalam tataran teoritis, tetapi firman Tuhan itu harus sampai pada tataran praksis, yaitu mempraktekkan apa yang didengar. Karena jika firman Tuhan itu adalah sesuatu yang hanya didengar, dan memang firman Tuhan itu indah kan, tetapi dia tidak sampai pada tataran praksis, maka
semuanya adalah sia-sia. Kita akan lihat nanti mengapa saya berkata demikian. Kita akan lihat bagaimana perumpamaan ini mau berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh para murid. Nah, saudara, tapi sebelum kita melangkah ke sana, saya ingin melihat kita, mengajak kita untuk melihat perikop ini dalam satu kesatuan, yaitu Matius 21. Kita lihat secara kisah atau secara naratif, dan kemudian kita akan melihat apa sebetulnya makna dari ungkapan perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan di bagian akhir ini. Memang perikop yang kita baca tidak bisa lepas dari mulai ayat 1, yaitu perikop yang bercerita tentang diri Yesus dan sekaligus nubuatan yang Yesus berikan untuk dirinya sendiri. Ya, sekali lagi, tolong kita ingat bahwa ini bercerita tentang Yesus sedang mengungkap siapa dirinya, dia memproklamasikan dirinya, tapi sekaligus menubuatkan apa yang akan terjadi. Nah, dan perumpamaan ini dihadirkan di dalam konteks yang bercerita tentang Yesus. Coba kita lihat mulai ayat 1 sampai 11. Ketika kisah itu dinyatakan melalui, ya, L.A.I. memberi judulnya Yesus diulu-ulukan di Yerusalem. Peristiwa ini mau menggambarkan bahwa Yesus sedang memproklamirkan dirinya sebagai Allah. Dia adalah penggenapan janji Allah. Dia adalah penggenapan firman Allah bahkan. Dia tidak menolak. Kalau selama ini Tuhan mengatakan, oke, kamu sudah melihat apa yang gue lakukan, jangan ceritakan. Tidak, selama ini dia mengatakan begitu kan. Tapi di dalam ayat 1 sampai 11, dia mengizinkan, bahkan dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai dan kemudian mengiring dia masuk ke kota Yerusalem, sekaligus memproklamirkan, akulah Tuhan itu. Dia sedang memproklamirkan kepada murid-muridnya. Jadi ungkapan ini sebetulnya secara khusus ditujukan kepada murid-muridnya, meskipun secara umum kepada orang yang ada di sekitar. Dia mengatakan, wahai murid-muridku, lihat, akulah penggenapan janji Tuhan itu. Akulah Tuhan itu. Kemudian hal ini semakin dipertegas ketika mulai ayat 12 sampai 17, di mana Yesus menyucikan bait Allah. Dia sebagai Tuhan menyucikan, inilah rumahku. Tapi ini juga gambaran dari simbolik yang mau mengungkapkan, sebetulnya kalau aku menyucikan bait Allah itu, aku juga sedang mempertunjukkan kepadamu bahwa engkau yang adalah bait Allah harus memiliki kekudusan. Tanpa kekudusan, engkau adalah sia-sia. Aku mengembalikan fitrah bait Allah ini di dalam kekudusannya. Jangan engkau perbuat seenaknya. Kenapa aku menyucikan bait Allah? Karena aku adalah Tuhan. Kenapa aku menyucikan dirimu? Karena aku adalah Tuhan. Tapi di sisi lain, kenapa aku menyucikan dirimu? Karena engkau adalah gambarku. Kalau aku kudus, maka engkau pun kudus. Jadi ini adalah pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian kalau kita beranjak lagi pada saat Yesus mengutuk pohon ara ayat 18 sampai 22, kita menemukan sebuah berita bahwa kalau engkau yang sudah kukuduskan, tetapi engkau tidak bisa berbuah, maka engkau sia-sia. Sama sekali tidak berarti.
saja aku yang adalah Tuhan sudah bekerja untuk menguduskanmu. Tetapi ketika engkau tidak berbuah dan tidak menunjukkan buah dari setiap tindakanmu, buah kasih, buah kesabaran dan semuanya, engkau adalah sia-sia. Kemudian pada ayat 23 sampai dengan 28, orang-orang mulai mempertanyakan, loh, orang-orang maksudnya murid-muridnya itu kemudian mulai berani-beraninya Yesus dia ngomong begini, siapa dia? Dalam pertanyaan itu terkandung secara implisit bahwa kamu boleh saja bertanya tentang aku, tapi sesungguhnya engkau melihat akulah sesungguhnya Tuhan itu. Aku adalah Allah yang datang di dalam wujud manusia, yang berinkarnasi dalam wujud manusia, dan sekaligus mengajarkan ajaran-ajaran Allah yang benar. Harusnya kamu mengerti tentang itu. Aku adalah Allah yang berinkarnasi, yang mengajarkan ajaran-ajaran Allah yang benar. Dan tidak perlu diragukan lagi, setiap ajaran Allah itu adalah kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki. Nah, terus kemudian bagi orang yang sudah mendengar kebenaran hakiki ini, apa yang harus dilakukan? Kembali Tuhan Yesus mengingatkan di dalam perumpamaan tentang dua anak itu, ya kan? Ayat 28 sampai dengan 32, di mana dikatakan, jika seseorang tidak mau melakukan kehendak Bapanya, ya, seperti si anak sulung, maka ia adalah orang yang sama sekali tidak berkenan di hati Bapa. Bukan sekedar si anak sulung kan gitu, kamu kerja, tapi bukan sekedar itu, tetapi jauh melebihi daripada itu. Bukan sekadar iya dan mengerti, tetapi menjadi pelaku. Itu yang paling penting. Nah, kemudian di bagian pamungkas, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, Yesus sedang merangkum semua berita-berita sebelumnya tentang dirinya, tapi sekaligus dia ingin mencari tahu apakah para murid itu sudah mengenal Yesus dengan benar dan mengerti ajaran Yesus dengan benar. Ini rangkaian kisah yang sangat menarik sekali. Sesudah Yesus menceritakan tentang dirinya dan sekaligus menekankan bahwa setiap orang yang mendengar ajaran Allah yang benar jangan hanya menyimpan dalam hati, tapi mulai mempraksiskannya dalam tindakan. Kemudian di akhir dari semua rangkaian ini, rangkaian narasi ini, Yesus bercerita tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak tahu diri. Sampai dia mengutus anaknya, bahkan anaknya dibunuh. Kemudian muncul pertanyaan Yesus. Ayat 40. Ditanya kepada murid-murid, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, lalu kira-kira apa yang akan dilakukan si tuan itu kepada penggarap-penggarap kebun anggur ini? Ini pertanyaan Yesus untuk mengetahui apakah para murid ini sudah mengenal Yesus atau belum. Ternyata ayat 41, para murid sama sekali tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Dia mengatakan apa? Ia akan membinasakan orang-orang jahat. Saya membayangkan jika kita hadir di situ
Mungkin Yesus langsung berubah wajahnya penuh kedukaan. Kok kamu mikir begitu? Apakah selama ini aku sudah menjelaskan tentang aku yang adalah Tuhan? Aku yang adalah penentu setiap kebenaran dan pengajar kebenaran-kebenaran hakiki, yang mau mengajarkan tentang kasih sayang, yang mau mengajarkan bahwa jalanku adalah jalan cinta. Ketika aku tanya kepadamu tentang sebuah situasi studi kasus, kira-kira apa yang akan dilakukan Tuhan itu? Kamu berpikir tentang dendam dan kekerasan. Kamu berpikir tentang bagaimana membunuh penggarap-penggarap itu. Aku tidak pernah mengajar engkau untuk membunuh. Aku tidak pernah mengajar engkau untuk menyingkirkan. Aku mengajar engkau untuk terus menjaga kesucian hatimu. Sampai aku membersihkan bait suci. Supaya kamu tahu bahwa dirimu harus suci. Dirimu harus benar. Dirimu harus kudus. Tapi ketika kamu kuperhadapkan pada sebuah perumpamaan, engkau malah mengatakan, dan engkau mewakili suaramu sendiri, kekerasan, dendam. Cara pikirmu sama sekali bertentangan dengan cara berpikir Tuhan. Aku mengajarkan jalan cinta, tapi engkau menempuh jalan pedang. Aku mengajarkan jalan kelemah lembutan, engkau menempuh jalan kekerasan. Kebencian begitu ada di dalam dirimu. Telah sekian lama engkau ikut aku, tapi engkau tidak menyerap semua ajaranku. Aku yang adalah Tuhan, tapi engkau buang begitu saja dengan pola-pola pikirmu yang bertentangan dengan setiap ajaranku. Cara berpikir yang dilandasi oleh kekerasan, dendam, ketidaksukaan. Saya membayangkan Yesus sangat sedih. Cara berpikir para murid ini sama saja membuang Yesus, menafikan Yesus, menganggap Yesus tidak ada. Oh, jadi selama ini kehadiranku hanyalah kehadiran yang tidak kamu anggap. Kamu hanya memanfaatkan aku. Oh, ketika sakit kamu datang kepada aku. Ketika kamu butuh kamu datang ke aku. Tapi ketika aku meminta bagaimana engkau berpola pikir dan bersikap dalam hidup ini, kamu membuang aku. Kamu menganggap aku tidak ada di dalam hatimu. Pola pikirmu menunjukkan itu. Telah sekian lama engkau ikut aku. Ku ajarkan bagaimana aku tetap mencintai bahkan orang-orang yang jahat kepadaku. Aku tetap mengasihi mereka-mereka yang menyingkirkan aku. Aku tetap mengampuni mereka yang bersalah. Engkau melihat sendiri apa yang kulakukan. Engkau yang mengatakan adalah muridku, tapi ternyata engkau sendiri tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Ironis sekali. Ironis sekali. Berarti kamu tidak pernah menganggap aku yang adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Kamu hanya mengerti di dalam pikiranmu, tetapi kamu tidak bisa menunjukkan pengertianmu dalam tindakan-tindakanmu. Mengerikan sekali. Lalu kemudian Yesus melanjutkan,
bahwa jika memang engkau bersikap seperti itu aku merespons sesuatu yang mungkin tidak pernah engkau bayangkan. Aku telah engkau buang. Engkau memandang aku tidak berarti. Tapi ingatlah, seperti perumpamaan, kembali lagi Yesus menggunakan bahasa perumpamaan. Batu yang dibuang telah menjadi batu penjuru. Maksudnya, aku yang engkau buang, aku yang engkau nafikan, aku yang engkau pandang tidak ada, justru menjadi titik awal untuk kembali mengajarkan ajaran-ajaran Allah yang benar. Tetapi aku sudah mulai melibatkan semua bangsa yang ada. Israel sudah tidak menjadi bangsa yang khusus lagi. Allah memang tidak menarik kemuliaan dari Israel. Hak-hak khusus itu masih tetap ada di dalam diri bangsa Israel. Tetapi ketika Israel itu sudah membuang Allah, sudah menempatkan Allah di dalam segala hal, sudah menempatkan Allah di dalam hal-hal yang tidak seharusnya, maka Allah kemudian melibatkan bangsa lain untuk terlibat di dalam karya keselamatannya. Inilah yang disebut, aku sudah menjadi batu penjuru. Bukan hanya kamu sendiri yang kulibatkan sekarang dalam sejarah keselamatan. Aku sekarang mulai melibatkan yang lain juga. Bukan aku marah, tetapi engkau sendiri yang menunjukkan tidak mengerti tentang ajaran. Engkau sendiri yang menunjukkan engkau sama sekali tidak mencintai aku. Pola pikirmu menggambarkan keuntungan dirimu sendiri tanpa mau mengerti apa yang kuajarkan kepadamu selama ini. Ini adalah kisah yang sangat ironis sekali. Saya membayangkan saudara-saudara, saya membayangkan ketika kita berdiri di hadapan Yesus seperti ke-12 murid di hadapan Yesus dan dia bertanya kepada kita tentang perumpamaan yang diceritakan. Saya membayangkan seringkali kita melakukan hal yang sama dengan para murid. Kebencian kita yang muncul pertama kali ketika melihat orang yang menyakiti kita, bukan? Sampai kita mengabaikan ajaran Tuhan. Kita yang ada di dalam pikiran kita adalah Tuhan berpihak kepadaku yang sudah direndahkan, yang sudah ditindas oleh orang-orang tertentu, dan pasti Tuhan akan membalaskan. Kita menempatkan Tuhan sebagai seorang penjahat yang akan membalaskan sakit hati kita dengan menghancurkan orang-orang yang sebetulnya sangat kita benci. Tetapi ungkapan kita labur, kita tutupi dengan sedemikian rupa dengan ungkapan rohani. Tapi sebetulnya ungkapan rohani seperti itu adalah ungkapan yang penuh dengan kejahatan. Jahat sekali ketika kita berpikir buruk kepada orang lain. Sekali lagi saya tegaskan, jahat sekali ketika kita berpikir buruk terhadap orang, siapapun orang itu.
Ketika kita mulai berpikir buruk terhadap orang itu, sesungguhnya kita sedang menyingkirkan Yesus dari dalam diri kita. Yesus tidak berarti apapun. Karena apa? Jalan cinta yang telah diajarkan dan ditanamkan Yesus di dalam diri kita, itu kita buang dan kemudian kita ganti dengan jalan pedang. Itu sebabnya mengapa Yesus begitu marah kepada Petrus. Ketika dia mau ditangkap, kemudian Petrus menghunus pedang dan menebas telinga salah seorang penjaga. Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedang. Itu bukan jalan. Itu bukan jalan. Jalanku adalah jalan cinta, jalan perdamaian, jalan yang memungkinkan aku tetap menerima orang yang mungkin menyakiti aku. Jalan yang tidak mudah, jalan yang membedakan antara aku dengan mereka yang penuh dengan kebencian. Jalan yang menunjukkan inilah aku sesungguhnya. Sarungkan pedang, sarungkan, simpan kata-kata kasar, simpan kata-kata makian, ganti dan kemudian keluarkan kata-kata positif, kata-kata pengampunanmu. Itulah jalan Yesus. Jangan bangga dengan apabila kita sudah berhasil membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa bedanya kita dengan para penjahat yang sudah menjahati kita? Tidak ada bedanya. Yang membedakan kita, yang membedakan Yesus dengan yang lain adalah ketika Yesus disakiti, dia mengampuni. Ketika Yesus dihukum, dia terus mengampuni. Ketika Yesus dicaci maki, dia mengampuni. Ketika Yesus diludahi, dia mengampuni. Dia hendak menunjukkan, aku berbeda dengan kamu. Aku berbeda. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah, kerajaan pengampunan. Bagi kita mungkin, itu gak masuk akal. Itu gak bisa saya terima. Tidak bisa memuaskan perasaanku yang sedang marah. Mungkin bagi kita berpikir seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan begini, jika kehendakmu sendiri yang engkau ikuti, maka kedamaian di dunia ini hanya menjadi sebuah utopia, menjadi sebuah hayalan. Sebuah kedamaian membutuhkan pengampunan. Sebuah kedamaian membutuhkan jalan cinta, bukan jalan pedang. Peperangan hanya bisa dihentikan jika ada salah satu pihak yang mau memulai perdamaian, bukan membalas peperangan. Nah, ini yang diajarkan oleh Yesus. Aku mengajarkan memulai sebuah perdamaian dengan mengabaikan kekerasan. Aku melakukan satu cara yang nir kekerasan. Ironis sekali ternyata cara Yesus ini benar-benar dipraktikkan oleh yang bukan beragama Kristen. Misalnya Mahatma Gandhi. Dia seorang Hindu. Tetapi hidupnya begitu dicerahkan atau diinspirasi oleh ajaran Yesus di dalam Matius 5-7, yaitu khotbah di bukit. Sehingga setiap sore Mahatma Gandhi merenungkan, membaca Matius 5-7.
sekaligus menyanyikan lagu memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Saat itulah dia ditembak mati oleh orang yang mengagumi dia. Ironis. Tetapi saya bisa mengerti karena di dalam perikop ini mengatakan, engkau telah membuang Yesus, tetapi Yesus sudah menjadi batu penjuru, dan sekarang Yesus melibatkan semua bangsa untuk bercerita tentang Dia. Melibatkan semua bangsa untuk sejarah keselamatan. Harusnya kita yang murid-murid ini malu. Malu sekali harusnya kita kalau kita masih ada di dalam jalan kekerasan. Telah sekian lama kita menjadi murid Yesus. Bahkan ada di antara kita yang sejak lahir sudah mempercayai Yesus adalah Tuhan. Tapi mengapa kita tidak bisa membuktikan bahwa semua pola pikir Tuhan itu sudah tertanam, sudah terpateri di dalam otak dan di dalam pikiran dan perasaan kita. Tetapi kita malah masih terus melakukan tindakan-tindakan yang, maaf saya katakan, yang memalukan dan mempermalukan Tuhan kita. Telah berapa lama saudara-saudara ada di sini? Ada yang belum 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih, ada yang mendekati 4 tahun. Sama-sama belajar tentang Yesus Kristus. Tapi mengapa masih ada kebencian di antara saudara? Mengapa masih ada keinginan untuk menyakiti sesama? Apakah ini menunjukkan bahwa ajaran Yesus sesungguhnya tidak berarti bagi saudara? Kemudian selepas dari sini saudara berani berdiri di belakang mimbar dan mengatakan, ampunilah saudaramu, padahal saudara sendiri masih punya musuh, masih punya kebencian. Tidak ada artinya sama sekali. Kita belajar di sini untuk mengerti ajaran Yesus. Kita belajar di sini untuk memahami ajaran Yesus, untuk berjalan di dalam jalan Yesus, untuk memahami bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu dinamis, Tuhan itu aktif. Bahkan orang-orang yang menyakiti, menghancurkan, dan bahkan orang yang menolak Dia tetap diberi hujan, tetap diberi panas oleh Yesus. Kasih-Nya begitu universal. Tapi kita masih di kalangan kita sendiri, masih di kalangan yang sangat terbatas, masih di kalangan yang kecil saja kita sudah gagal, sudah saling benci, sudah saling sikut, sudah saling menjatuhkan. Tidak ada artinya bagi kita semua belajar tentang Yesus kalau begitu. Mari saudara, mari kita bersama-sama, saya pun demikian. Mari kita bersama-sama, saya dan saudara, terus memperbaharui pola pikir kita. Ayo kita belajar menciptakan sorga di mana kita tinggal. Ketika para murid bertanya dan mengungkapkan tentang kerajaan sorga, Yesus sendiri sudah mengatakan, kerajaan sorga sudah ada di antara kamu. Kerajaan sorga bukan sesuatu yang bersifat eskatologis utopis. Kerajaan sorga bukan hanya bersikap di seberang sana. Kerajaan sorga di sini. Ketika engkau memulai untuk melakukan tindakan-tindakan yang dipenuhi dengan ciri khas kerajaan sorga. Yesus mau supaya kita
Belajar untuk menciptakan suasana asrama, suasana perkuliahan, suasana STT Tawangmangu ini menjadi sorga yang mewujud di dalam dunia, khususnya di lingkungan Tawangmangu. Di sini berkat-berkat Tuhan keluar dengan sangat derasnya yang dinikmati oleh orang-orang lain. Jangan sampai malah sebaliknya, kita menerima berkat-berkat dari luar, tetapi kita sendiri tidak bisa memberi berkat, dan seterusnya. Mari kita ciptakan suasana di sini, dalam suasana yang penuh dengan kita satu saudara lah kita ini. Aduh, saya kadang berpikir kenapa ya kok saudara masih saling menyakiti, ya jahat sekali. Jangan menyakiti. Kalau memang ada sedikit masalah, datangi, ngomong, rembukan, saling memaafkan. Itu paling penting. Bukan berusaha membangun kelompok-kelompok untuk saling membenci. Jangan juga mengatakan aku sudah tingkat 4, aku masih tingkat 1, aku tingkat 2. Tidak ada. Ketika kita masih mempertahankan senioritas, junioritas, sesungguhnya kembali kita membuang Yesus. Yesus tidak berarti sama sekali. Mari saudara, keprihatinan ini kita hapus sekarang. Mari kita benar-benar bangun tempat kita ini sebagai kerajaan surga yang mewujud. Setiap wajah dipenuhi dengan cinta kasih. Tidak ada lagi pancaran mata yang dipenuhi dengan kebencian. Yang ada adalah ucapan-ucapan cinta dan tatapan-tatapan yang lembut untuk saling menerima, merangkul, dan menguatkan. Biarkan ajaran Yesus itu tertanam dalam diri kita, dan biarkan ajaran Yesus itu menjadi pemandu utama untuk kita hidup bersama di tempat ini. Yesus ada di sini. Lihatlah wajah-wajah teman saudara. Temukanlah Yesus di wajah-wajah teman saudara. Temukanlah. Ketika engkau berhasil menemukan wajah Yesus di wajah teman-teman saudara, maka cinta itulah yang akan muncul dan menyeruak keluar, sehingga saudara tidak akan pernah punya keinginan untuk menyakiti hati saudara, hati teman-teman saudara. Tapi saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, berdasarkan perikop yang sudah kita baca, ketika kita melihat saudara kita yang ada di sekitar kita dengan kebencian, janganlah sekali-kali kita mengatakan aku adalah murid Yesus. Karena murid Yesus tidak seperti itu. Murid Yesus adalah orang yang tidak mau menyakiti. Dan kita belajar di sini supaya nanti ketika kita keluar dari sini, kita menjadi pewarta-pewarta jalan damai, jalan cinta, bukan jalan pedang. Jangan karena kepentingan kita kemudian memandang orang lain dengan mata yang penuh dengan kebencian. Kalau Yesus adalah cinta, kita juga adalah cinta. Mari kita wujudkan di tempat ini supaya kita kuliah dan kita hidup di sini tidak sia-sia. Pohon ara yang tidak berbuah akan dihancurkan. Apakah kita akan menjadi pohon ara yang tidak berbuah?
sekian lama kami mengikut Engkau, telah sekian lama kami belajar tentang Engkau, tapi seringkali kami tidak mengerti tentang ajaran. Bahkan mungkin hamba-Mu ini telah sekian lama mengajarkan tentang Engkau, tapi mungkin hamba-Mu juga tidak mengerti tentang Engkau, masih dipenuhi kebencian. Kami semua yang ada di sini bersujud memohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami yang hanya bisa berbicara tentang Tuhan. Ampuni kami yang hanya bisa berbicara tentang cinta kasih, tetapi dalam kenyataannya semua tataran praksis kami menunjukkan kami tidak mengenal Engkau. Ampuni kami Tuhan. Buah yang kami hasilkan bukanlah buah yang manis, tapi buah yang asam. Bahkan seringkali kami menjadi pohon ara yang tidak berbuah, dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang begitu memalukan dan mempermalukan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sungguh di saat ini kami sadar untuk kembali pada jalan. Tuntunlah kami, supaya kami pun bisa menuntun sesama kami menuju jalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.